Kalau mau dikaitkan dengan tema novena pada pembukaan ini, ketika kepedulian dan murah hati diwujudkan, maka saya percaya banyak mujizat yang terjadi. Kalau kita terus-menerus mengupayakan di dalam hidup kita, kepedulian dan murah hati sebagai keutamaan hidup, di sekitar kita banyak mujizat. Seperti Tuhan Yesus mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan itu. Kemurahan hati Santo Laurentius telah menyelamatkan banyak kaum papa dan orang miskin, orang terlantar pada zamannya itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari pertama ini, pembukaan ini, kita juga punya permohonan agar rahmat, kepedulian dan kemurahan hati mengalir di dalam hidup kita, supaya dunia yang kita tinggali ini banyak mujizat-mujizat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Selamat datang di rumah Tuhan Gereja Santo Laurentius. Dan hari ini kita mau menghitung hari untuk perayaannya di tanggal 10 Agustus nanti melalui novena. Dan tema yang dibawakan pada pembukaan ini dengan judul Peduli dan Murah Hati, sebagaimana juga keutamaan yang dimiliki oleh Santo Laurentius. Kita awali ibadah ini dengan menyadari dan mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, mohon pengampunan dan belas kasih. Kita doakan bersama-sama doa kepada Santo Laurentius. Santo Laurentius yang mulia, teladan orang Kristiani yang tabah, dengan kebaikanmu, doakanlah kami ke hadapan tata Allah. Bantulah kami untuk dapat menyelesaikan masalah yang setiap saat ada di sekitar kami. Jauhkanlah kami dari sifat selalu mementingkan diri sendiri. Bantulah kami untuk senantiasa peduli kepada Tuhan dan sesama. Ajarlah kami untuk senantiasa meneladani keutamaan Kristiani yang terpancar darimu. Semoga kami pun dimampukan untuk melihat dan melayani Kristus di dalam diri orang lain, serta mewartakan kerajaan Allah. Mohonkanlah rahmat Allah yang berlimpah bagi kami, agar dapat melalui percobaan, penderitaan, dan krisis hidup secara khusus. Kita hening sejenak, kita aturkan permohonan kita dalam novena ini. Bantulah kami ya Santo Laurentius untuk mampu hidup sebagai anak Allah yang setia hingga akhir hayat dan berjalan dalam manisnya kehendak Allah dan kelak mencapai kebahagiaan abadi di surga. Santo Laurentius, doakanlah kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Ibu Bapak, ini online enggak ya? Oh, Om, Tante, rekan muda dan adik-adik yang terkasih, ya, dimanapun berada, yang mengikuti misa novena pembukaan ini. Kalau malam seperti ini, saya seperti terlempar pada beberapa tahun silam ketika saya bertugas di seminari tinggi, ketika saya menjadi staf dan harus memberi pungta, memberikan renungan pendek menjelang mereka istirahat.
Jadi semacam pungta pada malam hari ini. Pungta itu artinya butir, butir-butir yang harus direnungkan. Yang pertama, butir pertama. Hari-hari ini, 9 hari ini, novena kita itu kan bertemakan soal keutamaan hidup dari Santo Laurentius. Atau dalam bahasa Inggris, keutamaan itu adalah virtue. Ada 2 virtue. Yang pertama itu adalah keutamaan teologal. Iman, harapan, dan kasih. Bagian yang kedua itu yang disebut dengan keutamaan kesalehan. Ya. Kesalehan supaya kita semakin mencintai Allah, semakin mencintai sesama. Ada 2 perintah bukan di dalam Dekalog, bahwa yang utama itu adalah mencintai Allah dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Demikian juga mencintai sesama seperti diri sendiri, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Apa artinya itu? Artinya keutamaan itu memang harus dikejar, harus dilatih, harus diupayakan. Sama seperti kita juga mencintai Allah, harus diupayakan dengan penuh kekuatan kita. Kalau enggak ya sudah, mana suka kan? Kadang mencintai, kadang juga tidak. Maka dalam Injil itu mau dikatakan semua itu, keutamaan itu harus diupayakan, harus diusahakan terus-menerus dengan sekuat tenaga kita, dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan akal budi kita. Nah, kira-kira ini kerangka selama kurang lebih 9 hari berturut-turut manakala kita mengikuti misa novena Santo Laurentius ini. Jadi yang kita mohonkan pertama-tama itu adalah keutamaan hidup supaya kita semakin mencintai Allah, mencintai sesama seperti diri sendiri. Diusahakan, diupayakan terus-menerus sehingga kita boleh seperti Santo Laurentius yang memiliki keutamaan-keutamaan yang kita bahas selama 9 hari berturut-turut ini. Itu sebagai pengantar, panjang ya pengantar saya. Yang kedua, butir yang kedua berkenaan dengan bacaan yang kita dengarkan tadi. Diambil dari Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Meskipun Yesus dan para murid sudah menyingkir meninggalkan orang banyak, tetapi tetap saja mereka mengikuti Yesus. Ditulis oleh Matius, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Itu pemberitahuan oleh Matius. Dan situasinya makin rumit, karena orang banyak itu tak mau beranjak, padahal hari sudah mulai gelap. Itu ibarat kita kedatangan tamu, udah dikasih makan siang, nggak pulang-pulang, sampai nunggu makan malam. Kira-kira begitu ya. Ini orang banyak, nih orang banyaknya seperti itu, jadi nggak mau pulang ya. Nah, para murid itu mendesak Tuhan Yesus, suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa. Sebuah usulan yang mudah, itu gampang sekali tuh, usulan yang mudah dan gampang. Pergi aja. Mau lepas tangan akan tanggung jawab. Dan usulan ini ditampik oleh Tuhan Yesus. Yesus selalu berinisiatif. Kalian harus memberi mereka makan. Oke. Ini inisiatif Tuhan Yesus. Jadi usulan suruh pergi, udah stop dulu. Ada usulan lagi dari para murid, bukan? Oke, nggak apa-apa Tuhan. Mereka tetap aja di sini, meskipun nggak beranjak.
Tuhan, di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita pergi ke Holy Land, biasanya kita akan ke tempat sana yang disebut dengan Tafga, di mana mujizat 5 roti dan 2 ikan itu ada. Biasanya ada souvenirnya, ya 5 roti dan 2 ikan itu. Rasanya tidak cukup Tuhan, tidak cukup. Yesus berinisiatif lagi. Cukup 5 roti dan 2 ikan. Dan terjadilah mujizat. Itulah yang saya katakan, saya punya istilah sendiri, boleh diprotes juga, the power of enough. Kekuatan cukup. Selanjutnya Tuhan akan berkarya. Tuhan akan membuat mujizat. Kalau mau dikaitkan dengan tema novena pada pembukaan ini, ketika kepedulian dan murah hati diwujudkan, maka saya percaya banyak mujizat yang terjadi. Kalau kita terus-menerus mengupayakan di dalam hidup kita, kepedulian dan murah hati sebagai keutamaan hidup, di sekitar kita banyak mujizat. Seperti Tuhan Yesus mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan itu. Kemurahan hati Santo Laurentius telah menyelamatkan banyak kaum papa dan orang miskin, orang terlantar pada zamannya itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari pertama ini, pembukaan ini, kita juga punya permohonan agar rahmat, kepedulian dan kemurahan hati mengalir di dalam hidup kita, supaya dunia yang kita tinggali ini banyak mujizat-mujizat. Silakan merenungkan. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Umatku akan kuberi makan sari gandum dan akan kukenyangkan dengan madu dari gunung batu. Tuhan bersamamu. Berkat Tuhan turun melimpah, memberikan kekuatan, penghiburan, kesehatan, serta perlindungan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita wartakan kebaikan Tuhan. Amin.